Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abdan Story. Saya akan menceritakan kisah suara di musola tua. Sebelum lanjut, ayo bantu support channel ini dengan tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Siapkan kopi dan teh terbaikmu, ayo kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tenang, diapit persawahan luas dan deretan pohon bambu yang rimbun, berdirilah sebuah musola tua. Bangunannya kecil, dindingnya dari kayu lapuk, dan atap gentengnya sudah banyak yang miring ditumbuhi lumut hijau. Musola itu sudah lama tidak dipakai, karena warga lebih sering sholat di masjid baru yang letaknya di dekat jalan raya, sementara musola itu berdiri sepi di ujung desa, dekat pemakaman. Meski jarang digunakan, ada saja cerita yang beredar tentang musola tua itu. Warga sering mengaku mendengar suara azan dari arah sana pada tengah malam. Ada pula yang bersumpah mendengar lantunan ayat suci, padahal musola itu selalu gelap, terkunci, dan tidak ada siapapun di dalamnya. Bagi sebagian warga, suara-suara itu dianggap sebagai pertanda baik, seolah malaikat atau arwah saleh masih memakmurkan tempat itu. Namun, ada juga yang meyakini bahwa suara itu bukanlah sesuatu yang suci, melainkan gangguan dari makhluk yang menghuni musola tersebut. Narasi tentang musola itu semakin menyeramkan ketika anak-anak muda desa mencoba menguji nyali. Beberapa kali ada yang berani lewat di depan musola menjelang tengah malam. Mereka mengaku mendengar suara langkah kaki, gemerincing tasbih, bahkan ada yang merasakan bahunya ditepuk meski tak ada seorang pun di sana. Suatu malam, ketika hujan baru saja reda dan kabut turun dari arah sawah, seorang pemuda bernama Arif nekat mendekati musola itu. Ia merasa penasaran dengan semua cerita yang beredar. Dari jauh, bangunan itu tampak samar tertutup kabut. Pintu kayu depannya berderit pelan tertiup angin, seakan mengundang. Di dalam musola, hanya ada kegelapan pekat yang menyatu dengan aroma kayu basah dan tanah lembab. Arif melangkah perlahan ke dalam. Lantai papan kayu berderit setiap kali kakinya menginjak. Aroma dupa yang samar seperti masih tersisa. Meski jelas sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang menggunakannya. Ia melihat sajadah lusuh tergulung di pojok ruangan, penuh debu, serta sebuah rak kecil berisi Al-Quran tua dengan sampul mengelupas. Saat itulah telinganya mendengar suara lirih. Bukan suara angin, bukan suara hewan malam. Itu adalah suara orang mengaji. Lantunannya pelan, namun jelas terdengar. Ayat yang dibacakan begitu indah, namun entah mengapa terasa mencekam. Arif menelan ludahnya. Ia yakin benar, musola itu kosong. Hanya dirinya seorang yang di dalamnya. Namun suara itu datang dari ruang imam, tepat di depan tempat ia berdiri. Rasa takut mulai merayap. Ia mencoba melangkah mundur, namun tiba-tiba suara itu berhenti. Hening, sunyi. Hanya ada suara jantungnya yang berdetak keras di telinganya. Saat ia menatap ke arah mimbar kayu, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di sana, membelakanginya. Bahunya terlihat bungkuk. Kepalanya tertunduk, seakan masih membaca sesuatu. Arif terpaku, kakinya kaku, tak bisa bergerak. Lalu, bayangan itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak jelas, hanya berupa kabut hitam pekat dengan mata merah yang menyala dari balik gelap. Seketika, suasana musola terasa semakin dingin. Angin kencang menerpa dari segala arah. Pintu musola berderit keras, dan sajadah di pojok ruangan terlempar begitu saja. Dengan sisa tenaga, Arif berlari keluar. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Dari luar, musola tampak biasa saja, gelap dan sepi, seolah tak ada apa-apa yang terjadi di dalamnya. Namun dari dalam bangunan itu, suara lantunan ayat kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih berat, dan jelas bukan suara manusia. Malam itu, Arif sakit demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi kulitnya pucat seperti habis direnggut rasa takut yang mendalam.
Ia tidak pernah menceritakan secara detail apa yang ia lihat malam itu. Namun sejak saat itu, musola tua itu semakin ditakuti warga. Mereka mulai percaya bahwa suara-suara yang terdengar bukanlah pertanda kebaikan, melainkan peringatan. Dan setiap malam, terutama menjelang dini hari, suara itu selalu terdengar. Lantunan yang indah, namun mengerikan. Musola itu bukan lagi sekedar bangunan kosong, melainkan sebuah tempat di mana batas antara yang nyata dan yang gaib saling bertemu. Sejak kejadian malam itu, musola tua semakin dijaruhi warga. Tidak ada yang berani lewat, apalagi mendekat setelah maghrib. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di dekat sawah memilih pulang lebih cepat begitu matahari tenggelam. Namun meski banyak yang takut, suara-suara dari musola itu tidak berhenti. Beberapa orang bersaksi mendengar azan di waktu yang tidak semestinya. Ada yang mendengar iqomah menjelang tengah malam, bahkan suara takbir yang menggema ketika tidak ada satupun manusia di sana. Cerita-cerita itu menyebar cepat, dan malam Jumat dianggap sebagai waktu paling mencekam. Banyak warga mengaku setiap malam Jumat suara-suara itu semakin jelas. Lantunan ayat terdengar panjang, seakan-akan ada jemaah yang sedang sholat di dalam musola, padahal pintunya terkunci rapat dan lampu-lampunya padam. Arif yang sempat melihat langsung sosok bayangan di dalam musola, kini lebih sering terbaring sakit. Tubuhnya lemah, matanya cekung dan ia sering mengigau. Kadang-kadang, tengah malam ia akan mendadak bangun sambil menatap kosong lalu mengucapkan ayat-ayat suci dengan suara lirih. Namun yang membuat bulu kuduk keluarganya merinding adalah nadanya. Bukan seperti bacaan biasa, melainkan suara yang ia dengar di musola malam itu. Berat, dalam, dan terasa asing. Kabar itu membuat warga makin yakin bahwa musola tua itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Namun ada juga segelintir orang yang penasaran. Mereka ingin membuktikan sendiri apakah suara itu benar adanya atau hanya ketakutan yang dibesar-besarkan. Maka pada suatu malam Jumat, 3 pemuda desa memberanikan diri mendekat ke musola. Mereka hanya membawa senter kecil tanpa berniat masuk, hanya ingin duduk di luar sambil mendengarkan. Angin malam itu dingin dan kabut mulai turun menutupi jalan setapak menuju musola. Dari jauh, bangunannya terlihat seperti bayangan hitam di tengah kabut putih. Awalnya semuanya sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun ketika jarum jam melewati pukul 11 malam, suara itu mulai terdengar. Pelan, sayup, tapi jelas. Suara orang mengaji melantunkan ayat-ayat panjang dengan nada yang sendu sekaligus menekan. Ketiga pemuda itu saling berpandangan, tubuh mereka merinding. Suara itu bukan datang dari sekitar, melainkan benar-benar dari dalam musola. Mereka mencoba mendekat sedikit lagi. Senter diarahkan ke pintu musola, namun pintu itu tetap terkunci rapat. Meski begitu, suara bacaan semakin keras seperti jamaah yang sedang ramai membaca, padahal musola kecil itu sudah lama terkunci rapat. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam musola. Derit papan kayu jelas sekali, seakan ada banyak orang berjalan bersamaan. Salah satu pemuda memberanikan diri mendekat lebih jauh, namun seketika lampu senternya meredup, bergetar lalu mati. Dua temannya panik dan mundur beberapa langkah. Saat itulah pintu musola bergoyang pelan, berderit seperti ada yang mendorong dari dalam. Tidak terbuka, hanya bergerak sedikit, namun cukup membuat ketiga pemuda itu lari berbirit-birit meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya ketika warga penasaran dan memeriksa musola, pintu itu ternyata tetap terkunci seperti biasa. Namun anehnya, di lantai kayu depan pintu ditemukan bekas telapak kaki. Bukan hanya satu, melainkan banyak, seolah semalam memang ada jamaah yang keluar masuk. Lebih aneh lagi, telapak kaki itu bukan seperti kaki manusia biasa. Bentuknya panjang, ramping, dengan jari-jari yang melengkung aneh seperti cakar. Warga semakin yakin musola tua itu bukan lagi sekedar tempat ibadah yang ditinggalkan, melainkan sarang sesuatu yang tidak semestinya. Dan sejak malam itu, suara-suara yang terdengar semakin jelas, semakin sering, dan semakin menyerupai kegiatan ibadah. Namun semua yang mendengarnya tahu, itu bukanlah ibadah manusia. Cerita ini belum selesai. Sampai jumpa di episode kedua, di mana misteri musola tua akan semakin mengerikan. Terima kasih telah mendengarkan cerita episode 1 ini. Selamat berjumpa di episode selanjutnya. Hati-hati, di balik layar jendelamu ada yang mengintip.